Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwa Bahrun Ar-Rasyid, NPM 06862. Kali ini menjelaskan praktikum sistem operasi. Pertama, soal tentang bus, yaitu tentang variabel. Pertama, harus login sebagai user root menggunakan sudo /i, kemudian memasukkan passwordnya. Setelah itu menggunakan nano editor dengan menggunakan nano spasi program 1.sh, ini nama filenya. Kemudian ketikkan ini. Untuk pagar ini adalah menginisialisasi bahwa program ini adalah bus atau shell. Setelah itu membuat variabel pertama 1, kemudian variabel 2. Setelah itu ditampilkan variabel 1 spasi variabel 2 yang hasilnya seperti ini. Selanjutnya dijalankan, bisa menggunakan sh atau bash seperti ini. Jadi hasilnya praktikum sistem operasi periode exercise 1V. Selanjutnya membaca input dari keyboard. Untuk membaca dari keyboard kita harus login terlebih dahulu, yaitu menggunakan root. Setelah itu untuk membaca keyboard, masukkan perintah, misalnya nama saya, kemudian di read ini nama variabel, nanti echo welcome, nama ini dari ini, nanti hasilnya seperti ini. Selanjutnya menggunakan PowerShell. PowerShell ini yang berada di Windows. Untuk menggunakan PowerShell harus login sebagai administrator. Selanjutnya ketikkan shell execution policy unrestricted. Setelah itu buat file dengan cara klik new file yang ada di pojok kiri dan ketikkan write host praktikum SO periode. Kemudian simpan dengan nama praktikum SO.ps1. Setelah itu kita pindah ke direktori yang kita simpan filenya tadi menggunakan perintah cd, yaitu change directory. Karena saya menyimpannya di E, maka cd E. Dan untuk menjalankannya tinggal masukkan titik / nama yang kita simpan tadi, praktikum SO.ps1. Selanjutnya untuk soal pertama membuat direktori dengan perintah shell atau bash. Pertama buat direktori terlebih dahulu, kemudian edit menggunakan nano bisa, vim atau v. Kemudian tuliskan mkdir, yaitu perintah untuk membuat direktori, kemudian nama foldernya folder 1. Kemudian jalankan sh udir.sh. Setelah itu membuat backup direktori. Mode backup menggunakan shell. Untuk shellnya saya namai backup.sh. Kemudian saya edit dengan nano. Sebelum itu masih ada 2 file dan 1 folder yang isinya tar, yaitu membuat tar. Yang di tar adalah folder 1. Selanjutnya jalankan sh backup.sh atau bisa menggunakan bash. Selanjutnya di saya ls, maka akan ada folder 1 tar, itu yang barusan saya buat tadi. Selanjutnya menampilkan hasil keseluruhan bisa menggunakan ls. Nomor 2, membuat fungsi perulangan menggunakan fungsi. Yang pertama, saya membuat file shell terlebih dahulu menggunakan yang saya namai looping.sh. Kemudian saya nano, saya edit yang tampilan seperti ini. Saya membuat fungsi dengan nama function 1, kemudian ada looping dengan variabel i dari 1 sampai 5. Untuk isinya yaitu menampilkan nomor. Ini adalah ini diulang, di looping dari 1 sampai 5 dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya membuat penjadwalan backup setiap 5 menit.
Untuk backup saya menggunakan tar seperti tadi, cuma saya menggunakan looping. Pertama saya membuat file shell terlebih dahulu dengan nama jadwal_backup.sh. Kemudian saya edit menggunakan nano. Bisa dilihat saya ls terlebih dahulu. Untuk isinya seperti ini. Untuk script shellnya seperti ini. For i sama dengan 0, jadi saya menggunakan variabel i yang diawali dengan 0 dan plus i, yaitu menandakan bahwasanya infinity, tak terhingga. Jadi jika programnya tidak di stop maka akan jalan terus menerus. Selanjutnya ada sleep 2. Sleep 2 ini adalah menunggu sampai 2 detik. Jika 2 menit maka dikasih 2M. Di sini saya menggunakan 2 saja, yaitu berarti 2 detik. Setelah itu saya menggunakan fungsi tar /gvf backup. Ini nama folder yang nanti akan dibuat. Kemudian variabel i. Variabel ini mengikuti ini. Jadi nanti dimulai dari 0 .tar. Jadi folder yang akan dibuat nanti backup mengikuti ini loopingan keberapa. Kemudian folder 1 ini adalah target yang ini. Yang telah saya buat tadi yang akan dijadwalkan backup selama 2 detik. Langsung dijalankan, bisa menggunakan sh atau bash. Untuk tampilannya seperti ini. Dan backup 1, dan backup ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Untuk stopnya bisa menggunakan Ctrl C. Selanjutnya saya ls yang sebelumnya seperti ini. Sekarang ada backup 0 .tar, 1 .tar, 2 .tar, 3 .tar. Setelah itu nomor 4. Buatlah 4 user, 1 grup dan 4 file. Ketentuan pembagian hak akses seperti ini. Jadi membuat 1 grup berisi 4 user dan 4 file. Untuk mengasih akses atau permission setiap file bisa menggunakan perintah set facl atau set facl -m u terus titik 2, kemudian nama usernya. Kebetulan saya menggunakan user 1, kemudian titik 2. Untuk komennya bisa menggunakan w, r atau x. Untuk r yaitu read, kemudian w untuk write, x untuk eksekusi. Jadi user 1 ini kepada file 1 hanya bisa mengedit atau write. Kemudian untuk file 3 sama. Untuk user 2, file 1 dan file 3 hanya bisa membaca dan write saja, tidak bisa mengeksekusi. Untuk user 3 terhadap file 4, 2 dan 1 hanya bisa mengeksekusi, tidak bisa membaca dan mengeditnya. Kemudian user 4 terhadap file 3, 4, 1 hanya bisa membaca dan menulis saja, tidak bisa mengeksekusi, RW. Kemudian user 5 tidak bisa apa-apa, kita bisa menggunakan 0. 0 itu berarti tidak bisa R, W atau X. Nanti jika dijalankan akan muncul permission denied atau tidak bisa mengakses. Selanjutnya untuk tugas ASLab disuruh membuat dan penanganan virus. Kali ini saya menggunakan vektor Android. Untuk membuatnya bisa menggunakan Linux. Kemudian jangan lupa diinstal untuk MSV Venom atau yang disebut dengan Metasploit Framework. Kemudian buat aplikasi. Aplikasinya bisa di-sync atau ada aplikasi yang ada, kemudian kita susupi IP kita, IP forwarding. Syaratnya untuk IP forwarding tidak boleh berubah, karena nanti ngeremote-nya tidak akan bisa jika IP-nya yang tertanam berubah. Kemudian juga portnya. Untuk port
harus diingat. Apabila nggak diingat maka tidak akan bisa ngeremote target. Jika aplikasi sudah disusupi backdoor dengan IP dan port yang telah kita tentukan, maka selanjutnya tanam aplikasi tersebut atau install pada HP target atau sasaran kita. Setelah itu buka aplikasinya, maka otomatis kita akan bisa meremote dari Linux kita. Kita bisa mengakses SMS, lokal, atau history telepon, kemudian file manager, semua file manager misalnya dokumen, kemudian foto, video-video dan lain-lain. Kemudian bisa juga mengakses kontak, bisa juga kamera depan plus belakang. Syaratnya IP forwarding dan port harus sama. Jika IP kita berubah, tidak akan bisa. Kemudian untuk penjagaan backdoor, satu bisa menggunakan kunci bagian instalasi paket pada HP kita, sehingga saat menginstal aplikasi maka perlu autentikasi atau persetujuan dari kita. Bisa menggunakan sidik jari, pola, atau pin-pin yang kita rahasiakan. Untuk pencegahan kedua bisa menggunakan jangan sembarang memberikan HP kepada orang lain. Selanjutnya jangan mudah terhubung pada WiFi yang gratisan. Selanjutnya jangan install aplikasi yang tidak valid keamanannya. Misalnya dari luar Play Store atau yang lainnya. Selanjutnya soal dari dosen. Buatlah pemrograman shell, membuat direktori, membackup direktori, dan menampilkan hasil keseluruhan. Untuk membuat direktori saya menggunakan udir.sh. Kemudian untuk backup saya menggunakan backup.sh sama seperti soal aslab tadi. Kemudian untuk penjadwalan backup selama 2 menit saya menggunakan tar sama seperti tadi, cuma di sini 2 folder dalam satu eksekusi, sehingga kita loopingnya sama juga infinity. Setelah itu menunggunya sleepnya selama 2 menit, yaitu 2M, yang tadi 2 second atau ditulis 2 saja. Kemudian di eksekusi pertama folder 1, kemudian ditampilkan pesan jika folder 1 telah ke backup. Kemudian menunggu lagi sleep 2 menit untuk menjalankan backup ke folder 2. Sama selanjutnya ditampilkan pesan folder 2 terbackup. Untuk hasilnya seperti ini. Menggunakan bash. Ini untuk LS-nya, untuk LS sebelum seperti ini dan sesudahnya seperti ini. Ada backup folder 1 ke 0, backup folder 1 ke 1, backup folder 2 ke 0, dan backup folder 2 ke 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.